Hey everyone, Meredith is here. Welcome back to my YouTube channel. Aku minta maaf karena belakangan ini aku nggak upload TikTok, nggak filming TikTok ataupun YouTube, karena akhir-akhir ini lagi sibuk banget karena aku baru masuk kuliah, baru selesai ospek, dan banyak banget aktivitas yang harus aku kerjakan. Jadi nggak sempet gitu ya. Jadi aku minta maaf. Semoga kedepannya semakin banyak waktu ya. Cuma nggak tahu sih, ya namanya kuliah kan ya sibuk gitu ya. Jadi kalau misalkan emang nanti semakin sibuk, semakin jarang upload kayak gini. Ini aja aku baru bangun tidur dan aku langsung siap-siap mau filming karena nanti ada kegiatan lain yang harus aku kerjakan, jadi takutnya nggak sempet gitu ya. And by the way, buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan untuk aku upload video baru. Oke? Let's get started. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Bab 3, The Burrow. Ron, kata Harry, merayap ke jendela dan mendorongnya ke atas agar mereka bisa bicara lewat jeruji. Ron, bagaimana kau? Apa ini? Harry ternganga ketika sadar sepenuhnya apa yang dilihatnya. Ron menjulurkan tubuhnya dari jendela belakang mobil tua berwarna hijau Tosca yang diparkir di tengah udara. Fred dan George, kakak kembarnya, nyengir kepada Harry dari tempat duduk depan. Baik-baik saja, Harry? Apa yang terjadi? Tanya Ron. Kenapa kau tidak balas surat-suratku? Sudah 12 kali ku minta kau datang. Kemudian Dad pulang dan bilang kau mendapat peringatan resmi gara-gara menggunakan sihir di depan Muggle. Bukan aku, dan bagaimana dia tahu? Dia kerja di Kementerian Sihir, kata Ron. Kau kan tahu kita dilarang menggunakan sihir di luar sekolah. Aneh juga kau ngomong begitu, kata Harry memandang mobil yang melayang itu. Oh, ini tidak masuk hitungan, kata Ron. Kami cuma pinjam, ini punya Dad. Bukan kami yang menyihirnya, tetapi menyihir di depan Muggle, di tempat kau tinggal. Sudah aku bilang itu bukan aku, tapi perlu waktu lama untuk menjelaskannya sekarang. Bisakah kau katakan kepada mereka di Hogwarts bahwa keluarga Dursley mengurungku dan tidak mengizinkanku kembali? Dan jelas, aku tidak bisa menyihir diriku keluar kamar, karena Kementerian Sihir nanti mengira itu kedua kalinya aku menyihir dalam waktu 3 hari. Jadi, berhenti ngoceh, kata Ron. Kami datang untuk membawamu pulang bersama kami. Tapi kalian juga tidak bisa menyihirku bebas. Tidak perlu, kata Ron, mengedikkan kepalanya ke arah tempat duduk depan sambil menyeringai. Kau lupa siapa yang bersama aku. Ikat ini di sekeliling jeruji-jeruji itu, kata Fred, melempar ujung seuntai tambang kepada Harry. Kalau keluarga Dursley bangun, mati aku, kata Harry ketika dia mengikatkan tambang erat-erat itu ke satu jeruji, sementara Fred menekan pedal gas kuat-kuat. Jangan khawatir, kata Fred. Sekarang kau mundur. Harry mundur ke tempat remang-remang di sebelah Hedwig. Hedwig rupanya menyadari betapa pentingnya kejadian ini sehingga dia diam tak bersuara. Deru mobil semakin keras dan mendadak dengan bunyi berkelontangan, jeruji-jeruji itu berhasil dicabut dari jendela sewaktu Fred meluncurkan mobil ke atas. Harry berlari kembali ke jendela dan melihat jeruji itu bergelantungan kira-kira semeter dari tanah. Terengah-engah, Ron menariknya ke dalam mobil. Harry mendengarkan dengan cemas, tetapi tak terdengar suara dari kamar tidur keluarga Dursley. Ketika jeruji sudah aman di tempat duduk belakang bersama Ron, Fred memundurkan mobil sedekat mungkin ke jendela Harry. Masuk, kata Ron. Tetapi semua keperluan Hogwartsku, tongkatku, sapuku, di mana? Dikunci di lemari di bawah tangga dan aku tidak bisa keluar dari kamar ini. Tak jadi soal, kata George dari tempat duduk depan. Minggir, Harry. Fred dan George memanjat hati-hati lewat jendela, masuk ke kamar Harry. Harry kagum sekali melihat George mengeluarkan jepit rambut biasa dari sakunya dan mulai mengotak-atik kunci pintu. Banyak penyihir menganggap mempelajari trik Muggle semacam ini buang-buang waktu, kata Fred. Tapi menurut kami ini kecakapan yang layak dipelajari, walaupun agak lambat. Terdengar bunyi klik pelan dan pintu membuka. Nah, kami akan mengambil kopermu. Ambil apa saja yang kau perlukan dari kamarmu dan ulurkan kepada Ron, bisik George. Awas, anak tangga yang paling bawah berderit.
Harry balik berbisik ketika si kembar menghilang di puncak tangga yang gelap. Harry bergerak gesit di kamarnya, mengumpulkan barang-barangnya dan menyerahkannya kepada Ron. Kemudian, dia membantu Fred dan George menggotong kopernya ke atas. Harry mendengar Paman Vernon terbatuk. Akhirnya, terengah-engah, mereka tiba di puncak tangga, lalu membawa koper itu ke jendela kamar. Fred memanjat kembali ke dalam mobil untuk menarik koper bersama Ron, sementara Harry dan George mendorong dari kamar. Senti demi senti, koper itu bergerak melewati jendela. Paman Vernon terbatuk lagi. "Sedikit lagi," sengal Fred yang menarik dari dalam mobil. "Dorong keras-keras." Harry dan George mendorong koper itu dengan bahu, dan koper itu pun meluncur dari jendela tempat duduk belakang mobil. "Oke, kita berangkat," bisik George. Tetapi ketika Harry memanjat abang jendela, terdengar jerit nyaring di belakangnya, diikuti gelegar suara Paman Vernon. "Burung hantu sialan! Aku lupa Hedwig!" Harry berlari kembali ke seberang kamar ketika lampu di atas tangga loteng menyala. Dia menyambar sangkar Hedwig, berlari ke jendela dan menyerahkannya kepada Ron. Dia sedang memanjat lemari lacinya ketika Paman Vernon menggedor pintu yang sudah tak terkunci, dan pintu berdebam terbuka. Sedetik Paman Vernon berdiri terpaku di depan pintu, kemudian dia melegu seperti benteng terluka dan melesat mengejar Harry, menyambar pergelangan kakinya. Ron, Fred, dan George meraih lengan Harry dan menarik sekuat tenaga. "Petunia!" raung Paman Vernon. "Dia kabur! Dia kabur!" Weasley bersaudara menyentak keras sekali dan kaki Harry terlepas dari cengkeraman Paman Vernon. Begitu Harry sudah di dalam mobil dan membanting pintunya menutup, Ron berteriak, "Tancap Fred!" Dan mobil itu tiba-tiba saja meluncur menuju bulan. Harry tak bisa mempercayainya. Dia bebas. Dia menurunkan kaca jendela mobil. Angin malam mengibarkan rambutnya. Dia memandang atap-atap rumah di Private Drive yang semakin menjauh. Paman Vernon, Bibi Petunia, dan Dudley, ketiganya menatap terpana dari jendela kamar Harry. "Sampai musim panas tahun depan," seru Harry. Weasley bersaudara terbahak dan Harry bersandar kembali ke tempat duduknya, nyengir lebar sekali. "Keluarkan Hedwig," katanya kepada Ron. "Dia bisa terbang mengikuti kita. Sudah lama sekali dia tak punya kesempatan merentangkan sayapnya." George menyerahkan jepit rambut kepada Ron, dan sesaat kemudian Hedwig sudah meluncur riang gembira dari jendela mobil, lalu melayang-layang mengikuti mereka seperti hantu. "Jadi, bagaimana ceritanya, Harry?" kata Ron tak sabar. "Apa yang terjadi?" Harry menceritakan kepada mereka semua tentang Dobby, peringatan yang diberikannya kepada Harry, dan musibah puding violet. Terjadi kesunyian yang panjang setelah Harry mengakhiri ceritanya. Mereka kaget, sangat mencurigakan, kata Fred akhirnya. "Jelas mengada-ngada." George menyetujui. "Jadi dia bahkan tidak mau memberitahu siapa yang merencanakan semua ini." "Kurasa dia tak bisa," kata Harry. "Sudah kukatakan, setiap kali nyaris buka rahasia, dia langsung membentur-benturkan kepalanya ke dinding." Harry melihat Fred dan George berpandangan. "Kalian mengira dia bohong padaku?" kata Harry. "Ya," kata Fred. "Coba pikirkan. Peri rumah punya kekuatan gaib sendiri, tapi mereka biasanya tidak bisa menggunakannya tanpa izin tuan mereka. Kurasa si Dobby itu sengaja dikirim untuk mencegahmu kembali ke Hogwarts. Ada yang mau mempermainkanmu. Apa di sekolah ada yang dendam padamu?" "Ada." Harry dan Ron langsung menjawab bersamaan. "Draco Malfoy." Harry menjelaskan. "Dia membenciku." "Draco Malfoy?" kata George menoleh. "Bukan anak Lucius Malfoy kan?" "Mestinya. Itu bukan nama yang sangat umum kan?" kata Harry. "Kenapa? Aku dengar Dad bicara tentang dia," kata George. "Dia penunggu besar kau tahu siapa. Dan waktu kau tahu siapa menghilang?" kata Fred menoleh memandang Harry. "Lucius Malfoy kembali.
Katanya dia tidak bermaksud melakukan semua itu. Ngomong kosong. Dad berpendapat dia orang dekat kau tahu siapa. Harry tak pernah mendengar desas-desus tentang keluarga Malfoy sebelumnya. Dan ini sama sekali tidak mengejutkannya. Kalau dibandingkan dengan Malfoy, Dudley Dursley tampak seperti anak yang baik, bijaksana, dan penuh perasaan. Aku tak tahu apakah keluarga Malfoy punya peri rumah, kata Harry. Siapapun pemiliknya, tentulah keluarga penyihir yang sudah turun-temurun dan kaya raya, kata Fred. Ya, Mam ingin sekali kami punya peri rumah untuk menyetrika, kata George. Tapi yang kami punya hanyalah hantu konyol di loteng dan jebalang yang berkeliaran di kebun. Peri rumah adanya di rumah-rumah besar, kastil, dan tempat-tempat seperti itu. Kau tak akan menemukan di rumah kami. Harry diam, melihat fakta bahwa Draco Malfoy biasanya memiliki segala sesuatu yang paling baik. Keluarganya pastilah bergelimang uang sihir. Dia bisa membayangkan Malfoy berkeliaran di rumah besar. Mengirim pelayan rumah untuk mencegah Harry kembali ke Hogwarts kelihatannya juga jenis hal yang akan dilakukan Malfoy. Bodohkah Harry menanggapi Dobby secara serius? Tapi aku senang kami datang mengambilmu, kata Ron. Aku cemas sekali ketika kau tidak membalas satupun suratku. Mulanya aku kira Errol yang salah. Siapa Errol? Burung hantu kami. Dia sudah tua sekali. Bukan untuk pertama kalinya dia pingsan waktu mengantar surat. Jadi kemudian ku coba meminjam Herme. Siapa? Burung hantu yang Mam dan Dad belikan untuk Percy ketika dia diangkat jadi prefect, kata Fred dari tempat duduk depan. Tapi Percy tak mau meminjamkannya pada aku, kata Ron. Katanya dia sendiri memerlukannya. Tingkah Percy aneh sekali sepanjang musim panas ini, kata George. Dahinya berkerut. Dia mengirim banyak surat dan melewatkan banyak waktu mengurung diri dalam kamarnya. Maksudku, berapa kali sih kita perlu menggosok lencana prefect? Kau menyetir terlalu ke barat, Fred, katanya menambahkan, menunjuk kompas di dashboard. Fred memutar roda kemudi. Apakah ayah kalian tahu kalian membawa mobil ini? Tanya Harry, sudah menduga jawabannya. Tidak, kata Ron. Dia harus bekerja malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikannya ke garasi sebelum menyadari kita menerbangkannya. Apa sih pekerjaan ayah kalian di Kementerian Sihir? Dia bekerja di departemen paling membosankan, kata Ron. Kantor penyalahgunaan barang-barang Muggle. Apa? Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan menyihir barang-barang buatan Muggle. Soalnya, siapa tahu barang itu nantinya kembali ke toko atau rumah Muggle. Seperti tahun lalu, ada penyihir tua wanita meninggal dan peralatan minum tehnya dijual ke toko barang antik. Ada Muggle perempuan yang membelinya, membawanya pulang, dan menjamu temannya dengan peralatan ini. Benar-benar kacau balau. Selama berminggu-minggu, Dad harus kerja lembur. Apa yang terjadi? Teko tehnya ngamuk dan menyemburkan teh mendidih ke seluruh ruangan. Dan seorang laki-laki harus dibawa ke rumah sakit dengan penjepit gula menjepit hidungnya. Dad panik. Cuma ada dia dan satu penyihir tua bernama Perkins di kantor. Mereka harus menggunakan jimat memori dan segala macam mantra lainnya untuk menutupi peristiwa ini. Tetapi ayahmu, mobil ini... Fred tertawa. Ya, dia tergila-gila pada sesuatu yang ada hubungannya dengan Muggle. Gudang kami penuh dengan barang-barang Muggle. Dia membongkarnya, memantrainya, dan merakitnya kembali. Kalau dia merazia rumah kami sendiri, dia pasti harus langsung menangkap dirinya sendiri. Mam sampai kesal. Itu jalan utamanya, kata George menyipitkan mata, memandang ke bawah melalui kaca depan. 10 menit lagi kita sampai. Untunglah, sudah mulai terang. Semburat pucat kemerahan sudah mulai tampak di ufuk timur. Fred menurunkan mobilnya, dan Harry melihat petak-petak ladang dan gerumbul-gerumbul pohon yang gelap. Kita sudah hampir sampai di tepi desa, kata George. Outre Saint Catchpole. Mobil terbang itu semakin lama semakin rendah. Tepi lingkaran matahari yang merah jingga sekarang berkilau di antara pepohonan. Pendaratan, kata Fred, ketika dengan entakan kecil mereka menyentuh tanah. Mereka mendarat di sebelah garasi yang hampir roboh di halaman kecil itu, dan Harry untuk pertama kalinya melihat rumah Ron. Tampaknya dulunya rumah ini adalah kandang babi besar, tetapi kamar-kamar ekstra sudah ditambahkan di sana-sini sehingga rumah ini menjadi beberapa tingkat dan miring sekali.
sehingga seolah rumah ini masih bertahan berdiri karena disihir. Yang Harry mengingatkan dirinya mungkin memang benar. 4 atau 5 cerobong asap bertengger di atas atap merahnya. Papan miring yang ditancapkan di tanah dekat pintu masuk bertulisan The Burrow, liang. Di sekeliling pintu depan bertebaran sepatu boot dan kuali yang sudah sangat berkarat. Beberapa ayam coklat gemuk sedang mematuk-matuk di halaman. Tidak seberapa, kata Ron. Ini hebat, kata Harry riang, teringat Private Drive. Mereka turun dari mobil. Nah, kita ke atas diam-diam, kata Fred. Dan tunggu sampai Mama memanggil kita untuk sarapan. Kemudian, Ron, kau turun sambil bilang, Mom, coba lihat siapa yang muncul semalam. Mom akan senang sekali melihat Harry. Dan tak seorang pun perlu tahu kita menerbangkan mobil. Betul, kata Ron. Ayo Harry, aku tidur di... Wajah Ron berubah pucat. Matanya terpaku ke rumah. Yang lain segera berbalik. Nyonya Weasley berjalan tegap menyeberangi halaman, membuat ayam-ayam menyebar. Mengherankan sekali betapa miripnya dia dengan harimau bergigi pedang sekarang. Ah, kata Fred. Oh, kata George. Nyonya Weasley berhenti di depan mereka, tangannya dipinggul, memandang bergantian wajah-wajah bersalah itu. Dia memakai celemek berbunga-bunga dengan tongkat mencuat keluar dari sakunya. Jadi, katanya. Pagi, Mam, kata George dengan suara yang dianggap nyaring yang membujuk. Tahukah kalian betapa cemasnya aku? Kata Nyonya Weasley dalam bisikan maut. Maaf, Mam, tapi soalnya kami harus... Ketiga anak Nyonya Weasley lebih tinggi daripadanya. Tetapi mereka mengerut ketika kemarahannya meledak. Tempat tidur kosong, tak ada pesan, mobil lenyap, bisa tabrakan. Gila rasanya aku saking cemasnya. Apa kalian peduli? Belum pernah seumur hidupku. Tunggu sampai ayah kalian pulang. Kami tak pernah dapat kesulitan begini dari Bill atau Charlie atau Percy. Prefect Percy yang sempurna, gumam Fred. Kau seharusnya mencontoh Percy, teriak Nyonya Weasley, menusukkan jari ke dada Fred. Kau bisa mati, kau bisa kelihatan, kau bisa membuat ayahmu kehilangan pekerjaannya. Kemarahan Nyonya Weasley rasanya berlangsung berjam-jam. Dia berteriak-teriak sampai serak sebelum menoleh pada Harry yang mundur menjauh. Aku senang sekali bertemu kau, Nak, katanya. Mari masuk dan sarapan. Nyonya Weasley berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Sedangkan Harry setelah dengan gugup melirik Ron yang mengangguk dan membesarkan hatinya mengikutinya. Dapurnya kecil dan agak penuh sesak. Ada meja kayu dan kursi-kursi di tengahnya, dan Harry duduk di tepi tempat duduknya, memandang berkeliling. Dia belum pernah berada dalam rumah penyihir. Jam di dinding di depannya cuma punya 1 jarum dan sama sekali tak ada angkanya. Mengitari tepinya ada tulisan-tulisan seperti waktu membuat teh, waktu memberi makan ayam-ayam, dan kau terlambat. Buku-buku ditumpuk 3-3 di atas rak perapian. Buku-buku dengan judul seperti Sihir Sendiri Kejumu, Jampi-jampi dalam memanggang, dan Sajian dalam semenit. Sungguh ajaib. Dan kecuali telinga Harry mengelabuinya, radio tua di sebelah tempat cuci piring baru saja mengumumkan bahwa acara berikutnya adalah Jam Sihir dengan penyanyi penyihir wanita terkenal Celestina Warbeck. Nyonya Weasley mondar-mandir dengan berbisik, menyiapkan sarapan dengan agak serampangan, memandang sebal anak-anaknya sementara dia melemparkan sosis ke dalam wajan. Sekali-sekali dia menggumamkan kalimat seperti, tak tahu apa yang ada di pikiran kalian, dan tak akan pernah mempercayainya. Aku tidak menyalahkanmu, Nak, katanya meyakinkan Harry, menuang 8 atau 9 sosis ke dalam piringnya. Arthur dan aku mencemaskanmu juga. Baru semalam kami katakan kami sendiri akan datang menjemputmu kalau sampai hari Jumat kau tidak membalas surat Ron. Tapi sungguh kelewatan. Sekarang dia menambahkan 3 telur goreng ke piring Harry, menerbangkan mobil ilegal,
Menyeberang separuh negeri, bisa kelihatan siapa saja. Dia menjentikkan tongkatnya sambil lalu ke perabot di tempat cuci piring yang langsung mulai mencuci sendiri, berdentang-denting lembut di latar belakang. Langit mendung, Mom, kata Fred. Jangan bicara waktu makan, bentak Nyonya Weasley. Mereka membuatnya kelaparan, Mom, kata George. Dan kau juga, kata Nyonya Weasley. Tetapi ekspresi wajahnya lebih lembut ketika dia mulai mengiris roti untuk Harry dan mengolesinya dengan mentega. Pada saat itu, sesosok tubuh kecil berambut merah, memakai gaun tidur panjang, muncul di pintu, mengalihkan perhatian semua orang. Sosok itu menjerit kecil dan kemudian keluar lagi. Ginny, kata Ron pelan kepada Harry. Adikku, dia ngomong tentang kau terus sepanjang musim panas. Ya, dia mau minta tanda tanganmu, Harry. Fred nyengir, tetapi dia menangkap pandangan ibunya dan segera menundukkan wajah di atas piringnya tanpa berkata apa-apa lagi. Tak ada lagi yang dibicarakan sampai keempat piring bersih dalam waktu yang singkat sekali. Ya ampun, aku capek, Fred menguap, akhirnya meletakkan pisau dan garpunya. Aku mau tidur dan... Tidak boleh, potong Nyonya Weasley. Salahmu sendiri kau tidak tidur semalaman. Kau akan membersihkan jembalang di kebun untukku. Mereka sudah tidak terkontrol lagi. Oh, Mom. Dan kalian berdua juga, katanya mendelik pada Ron dan Fred. Kau boleh tidur, nak, katanya menambahkan kepada Harry. Kau tidak meminta mereka menerbangkan mobil brengsek itu. Tetapi Harry yang sama sekali tidak mengantuk buru-buru berkata, saya akan membantu Ron. Saya belum pernah melihat pembersihan jembalang. Kau baik sekali, nak. Tapi itu pekerjaan yang membosankan. Coba kita lihat dulu apa kata Lockhart tentang masalah ini. Dan dia menarik sebuah buku berat dari tumpukan di atas rak perapian. George mengerang. Mom, kami sudah tahu bagaimana cara membersihkan kebun dari jembalang. Harry memandang sampul buku Nyonya Weasley. Judulnya ditulis dengan huruf-huruf emas indah. Penuntun penanganan hama rumah Gilderoy Lockhart. Di sampul itu terpampang foto besar penyihir yang amat tampan, dengan rambut pirang berombak dan mata biru cerah. Seperti biasanya, di dunia sihir foto itu bergerak-gerak. Si penyihir yang Harry duga adalah Gilderoy Lockhart tak henti-hentinya mengedip nakal kepada mereka semua. Nyonya Weasley menunduk tersenyum kepadanya. Oh, dia hebat sekali, katanya. Dia tahu betul tentang hama-hama rumah. Ini buku yang bagus sekali. Mom naksir dia, kata Fred dalam bisikan yang sangat jelas. Jangan ngaco, Fred, kata Nyonya Weasley, pipinya merona merah jambu. Baiklah, kalau kalian merasa lebih tahu dari Lockhart, kalian boleh keluar dan langsung mulai. Awas kalau sampai masih ada satu saja jembalang di kebun waktu aku memeriksanya nanti. Menguap dan menggerutu, Ron dan kedua kakaknya berjalan ogah-ogahan keluar diikuti Harry. Kebun mereka luas, dan dalam pandangan Harry, begitulah seharusnya kebun. Keluarga Dursley tidak akan menyukainya. Ada banyak ilalang, rumputnya perlu dipotong, tetapi ada pohon-pohon yang batangnya berbonggol-bonggol di sekeliling tembok. Tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat Harry melimpah dengan lebatnya dari setiap petak bunga, dan ada kolam besar penuh kodok. Muggle juga punya jembalang kebun loh, Harry memberitahu Ron ketika mereka menyeberang ke kebun. Ya, aku sudah melihat apa yang mereka sebut jembalang, kata Ron, membungkuk seperti kepala tenggelam di semak bunga peoni. Seperti Santa Claus gemuk membawa tangkai pancing. Terdengar bunyi baku hantam seru, semak peoni bergetar dan Ron menegakkan diri. Ini jembalang, katanya suram. Lepaskan aku, jerit si jembalang. Makhluk itu sama sekali tidak seperti Santa Claus, melainkan bertubuh kecil, kulitnya kasar, dengan kepala besar botak menonjol persis kentang. Ron memegangnya agak jauh, sementara si jembalang menendang-nendangnya dengan kakinya yang kecil bertanduk. Ron mencengkeram pergelangan kakinya dan menjungkirkannya. Ini yang harus kau lakukan, katanya. Ron mengangkat si jembalang ke atas kepalanya. Lepaskan aku,
lalu kemudian memutar-mutar dalam lingkaran besar seperti lasso. Melihat kekagetan di wajah Harry, Ron menambahkan, "Ini tidak melukai mereka. Kau cuma harus membuatnya benar-benar pusing, supaya mereka tidak bisa menemukan jalan pulang ke lubang jembalangnya." Dilepasnya kaki si jembalang dan jembalang itu melayang 6 meter ke atas dan jatuh di padang di seberang pagar. "Payah," kata Fred. "Aku pasti bisa melempar jembalangku sampai melewati tunggul itu." Harry belajar dengan cepat untuk tidak merasa terlalu kasihan kepada si jembalang. Dia memutuskan untuk menjatuhkan saja jembalang pertama yang ditangkapnya ke balik pagar. Tetapi si jembalang yang bisa merasakan kelemahan menancapkan gigi-giginya setajam silet ke jari Harry, dan Harry dengan susah payah mengibaskannya sampai, "Wow, Harry, pasti ada 15 meter tuh." Segera saja udara dipenuhi jembalang yang berterbangan. "Lihat kan, mereka tidak terlalu pintar," kata George, menyambar 5 atau 6 jembalang sekaligus. Begitu mereka tahu pembersihan jembalang dimulai, mereka malah keluar untuk melihat. Mestinya kan malah ngumpet. Tak lama kemudian, gerombolan jembalang di padang mulai melangkah lesu menjauh. "Mereka akan kembali," kata Ron, ketika mereka mengawasi para jembalang menghilang ke balik pagar di sisi padang. "Mereka senang di sini. Dia terlalu lunak terhadap mereka. Dia menganggap mereka lucu." Saat itu terdengar pintu depan terbanting. "Dia pulang," kata George. "Dad pulang." Mereka bergegas menyeberangi kebun, kembali ke rumah. Tuan Weasley duduk lesu di kursi dapur dengan kacamata dilepas. Dia kurus, hampir botak, tetapi sisa rambut yang masih ada sama merahnya dengan rambut anak-anaknya. Dia memakai jubah hijau panjang yang berdebu dan kelihatan habis dipakai berpergian. "Bukan main semalam," gumamnya, meraih teko-teh sementara mereka duduk mengelilinginya. 9 penyerbuan, 9! Dan si Mandangkus Fletcher mencoba menyihirku ketika aku berbalik." Tuan Weasley meneguk tehnya dan menghela napas. "Ada yang ditemukan, Dad?" tanya Fred bersemangat. "Yang kudapat hanyalah beberapa kunci pintu yang mengerut dan ceret yang menggigit," kata Tuan Weasley menguap. "Tapi ada barang-barang kotor yang bukan bagian departemenku." Mortlake dibawa pergi gara-gara mempertanyakan beberapa binatang sejenis musang yang sudah tua sekali. Tapi itu tugas komite jimat eksperimental untungnya. "Untuk apa orang membuat kunci mengerut?" tanya George. "Cuma untuk mancing muggle," keluh Tuan Weasley. "Jual kepada mereka kunci yang terus mengerut sampai akhirnya menghilang, sehingga mereka tidak bisa menemukannya sewaktu memerlukannya." Tentu saja, itu susah sekali meyakinkan orang, karena tak ada muggle yang mau mengakui kunci mereka mengerut makin lama makin kecil. Mereka akan ngotot mengatakan mereka lagi-lagi kehilangan kunci. Untung saja, para muggle ini akan berusaha dengan segala macam cara untuk mengabaikan kekuatan gaib, bahkan kalau itu terjadi di depan mereka. Tapi barang-barang yang telah diambil bangsa kita untuk disihir, kalian tidak akan percaya. "Seperti mobil misalnya?" Nyonya Weasley telah muncul dan membawa penyodok panjang seperti memegang pedang. Mata Tuan Weasley langsung terbuka lebar. Dia memandang istrinya dengan perasaan bersalah. Mobil, Molly sayang?" "Ya, Arthur, mobil," kata Nyonya Weasley, matanya berkilat. "Bayangkan, penyihir yang membeli mobil tua karatan dan memberitahu istrinya yang ingin dilakukannya dengan mobil itu hanyalah membongkarnya untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, padahal ternyata dia menyihir mobil itu agar bisa terbang." Tuan Weasley mengejapkan mata. "Ya, sayang, kurasa dia tidak melanggar hukum karena melakukan itu. Bahkan jika dia mungkin seharusnya lebih baik memberitahu istrinya yang seharusnya selalu ada peluang untuk lolos dalam peraturan. Kau akan tahu, sejauh dia tidak bermaksud menerbangkan mobil itu, fakta bahwa mobil itu bisa terbang tidak akan." "Arthur Weasley, kau mengatur agar ada peluang lolos ketika kau menulis peraturan itu," teriak Nyonya Weasley. "Hanya supaya kau bisa terus bermain-main dengan semua rongsokan muggle di garasimu itu. Dan supaya kau tahu, Harry tiba pagi ini dengan mobil yang tidak akan kau terbangkan itu." "Harry?" ujar Tuan Weasley bingung. "Harry siapa?" Dia memandang berkeliling, melihat Harry, dan terlonjak. "Astaga, Harry Potter kah? Senang sekali bertemu kau. Ron sudah cerita banyak tentang..." "Anak-anakmu menerbangkan mobil itu ke rumah Harry dan kembali lagi ke sini tadi pagi."
teriak Nyonya Weasley. Apa komentarmu tentang itu, Betulkah kalian menerbangkannya? Tanya Tuan Weasley bersemangat. Apakah bisa terbang lancar? Maksudku... Dia terbata-bata ketika kilat kemarahan terpancar dari mata Nyonya Weasley. Kalian lancang, anak-anak, lancang sekali. Kita tinggalkan mereka, gumam Ron kepada Harry ketika Nyonya Weasley siap meledak. Ayo, kutunjukkan kamarku. Mereka menyelinap keluar dari dapur dan menuruni lorong sempit sampai ke tangga yang tidak rata yang berzigzag sampai ke atas. Pada bordes ketiga, ada pintu yang sedikit terbuka. Harry sempat melihat sepasang mata coklat cemerlang sebelum pintu itu menutup dengan keras. Itu Ginny, kata Ron. Kau tak tahu betapa anehnya bagi dia menjadi pemalu begini. Biasanya mulutnya tak pernah berhenti mengoceh. Mereka menaiki 2 tangga lagi sampai tiba di pintu yang catnya mengelupas dan ada papan kecil bertulisan Kamar Ronald. Harry masuk, kepalanya nyaris menyentuh atap yang miring. Harry masuk. Kepalanya nyaris menyentuh atap yang miring. Dia mengejap. Rasanya seperti masuk perapian. Segala sesuatu dalam kamar Ron bernuansa jingga terang. Spray, dinding, bahkan langit-langitnya. Kemudian Harry menyadari bahwa Ron telah menutup hampir setiap senti dinding kamarnya yang kusam dengan poster 7 penyihir pria dan wanita yang sama. Semuanya memakai jubah jingga cemerlang, membawa sapu dan melambai-lambai dengan bersemangat. Tim Quidditch-mu? Tanya Harry. Chudley Cannons, kata Ron, menunjuk spray jingganya yang dihiasi 2 huruf C raksasa berwarna hitam dan peluru meriam yang sedang meluncur. Peringkat ke-9 di liga. Buku-buku sihir Ron ditumpuk sembarangan di satu sudut. Di sebelah setumpuk komik yang semuanya tampaknya mengisahkan petualangan Martin Mix, si Muggle gila. Tongkat sihir Ron tergeletak di atas tangki ikan penuh telur kodok di ambang jendela. Di sebelah tikus gemuknya Scabbers yang sedang tiduran di sepetak sinar matahari. Harry melangkahi satu pak kartu mengocok sendiri di lantai dan melongok keluar dari jendela yang kecil mungil. Di padang jauh di bawah, dia bisa melihat serombongan jembalang menyelinap lewat pagar tanaman. Satu demi satu kembali ke kebun keluarga Weasley. Kemudian dia menoleh memandang Ron yang menatapnya dengan gelisah seakan menunggu komentarnya. Kamarnya agak kecil, kata Ron cepat-cepat. Tidak seperti kamarmu di rumah Muggle. Dan persis di bawah tempat si hantu loteng. Dia selalu memukul-mukul pipa dan mengerang-ngerang. Tetapi Harry nyengir lebar sambil berkata, ini rumah paling hebat yang pernah kudatangi. Telinga Ron langsung merah. Selesai. Oh my god, ini panjang banget. Dan aku ternyata pas lagi baca itu aku ngantuk banget. Sumpah aku pengen tidur deh. Ini jam berapa nih? Jam 12. Jam 12 siang ya. Aku ngantuk banget. Maaf ya kalau aku rada ngelantur, ngomongnya gak jelas gitu ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang tahu cerita tentang Harry Potter dan semakin banyak Potterhead Indonesia. And I'll see you guys in the next video, bye-bye. Teko tehnya ngamuk. Teko tehnya nyamuk. Apa sih? Gimana sih? Where have you been? Harry, bed's empty. No note. Cogon. Oke. Dengan gugup melirik keluar. Aduh. Tahu apa yang kalian? Kesel banget gue. Kepala botak. Itu kalau di dunia kita apa anjir? Mereka kau harus Aduh kasihan banget. Nah bro, sejauh dia tidak bermaksud menabrak, sejauh dia tidak Susah banget anjir.